Perkenalkan, nama saya Olga Ria Golekaka, NIM 2123807017, Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengolahan hasil hewani. Nah, bahan pangan hewani meliputi susu, telur, dan daging, serta produk-produk olahannya merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan bahan dasarnya dari hasil hewan. Karakteristik hasil ternak. Yang pertama, memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek bila dalam keadaan segar, kecuali telur, di mana daya simpan terkait dengan struktur jaringan hasil pangan hewani. Bahan pangan hewani tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat dan kokoh sebagaimana pada hasil tanaman. Yang kedua, bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Karakteristik masing-masing bahan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Sifat pada daging sangatlah berbeda dengan sifat pada telur. Pada bahan pangan hewani, lemak pada daging terletak pada jaringan lemak, sedangkan pada susu terletak pada glubola lemak, dan pada telur terdapat pada kuning telur. Pengolahan hasil ternak. Tujuan pengolahan hasil ternak adalah dapat memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kualitas atau nilai tambah, dan sebagai sarana diversifikasi produk. Teknologi hasil ternak lebih menekan pada aspek keseragaman. Teknologi hasil ternak lebih menekan pada aspek kesegaran, penampakan, stabilitas, penghindaran dari kontaminasi, pencegahan kebusukan, dan pengembangan produk baru dari komponen-komponen hasil ternak. Berkaitan dengan hal tersebut, yang juga penting adalah bagaimana cara mempertahankan, meningkatkan cita rasa dan mutu gizi melalui berbagai proses pengolahan. Pengolahan hasil ternak bertujuan untuk menambah keragaman pangan, sedangkan pengawetan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Pengolahan hasil ternak merupakan hal yang penting dalam distribusi dan penyimpanan bahan pangan. Produk olahan. Berbagai macam produk olahan hasil ternak dapat diperoleh dari daging, susu, telur, dan kulit yang diolah dan diawetkan dengan cara pengolahan atau pengawetan. Produk-produk olahan yang cukup dikenal oleh masyarakat misalnya abon, dendeng, bakso, dan komet beef, di samping yang saat ini populer adalah nugget dan sosis, keju, mentega, yogurt, serta kerupuk kulit. Teknologi susu. Susu adalah sekresi yang dihasilkan ambing ternak yang sehat, tidak ditambah atau dikurangi sesuatu apapun. Nah, susu adalah bahan makanan sempurna, bahan makanan dengan nilai gizi tinggi. Susu juga mudah dicerna, digunakan sebagai perbandingan zat gizi dalam susu ideal, berperan penting dalam diet makanan bagi bayi, anak-anak, wanita hamil, atau menyusui. Nah, komposisi kimia kolostrum susu. Air 71,69%, bahan kering 28,31%, atau berat jenis 1,079, lemak 3,37%, laktosa 2,48%, kasein 4,83%, normalnya 4,8%, globulin 15,85%, atau globulin 13% antibodi. Mineral 1,78%, ada vitamin A, D, E, K, B, dan C atau lebih tinggi dari susu normal.
Warnanya lebih kuning atau kuning kemerahan. Enzimnya ada enzim katalase dan peroksidase lebih tinggi dari susu normal. Konsistensinya lebih kental. Protein dalam susu ada protein kasein dan protein whey. Protein kasein meliputi fosfoprotein mengendap pH kurang lebih 4,6. Protein whey yang pertama terpresipitasi pada suhu kurang lebih 65 derajat Celcius, larut pada pH 4,6. Lemak berbentuk globola lemak dengan diameter 1-20 mikron, sekitar 98-99% lemak susu berbentuk triglycerida, kepala susu atau cramming ability, yaitu lemak yang naik ke atas permukaan air susu. Bagian lemak ini disebut krim dan cairan di bawahnya disebut skim. Laktosa, karbohidrat utama dalam susu atau disakarida, dirombak oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Dan laktose intolerance laktose hydrolyzed milk. Vitamin dan mineral, ada vitamin larut dalam air, vitamin B dan C, ada vitamin larut dalam lemak, vitamin A, D, E, K. Mineral paling penting dalam susu adalah Ca dan P. Nilai gizi susu, 1 liter susu sapi normal, kadar proteinnya kurang lebih 34 gram. Sifat fisikawi, warnanya warna putih kebiruan sampai kuning kecoklatan. Warna kuning itu karoten atau sel darah putih, mastitis, warna putih, penyebaran dispersi koloid lemak, kalsium kaseinat, dan kalsium fosfat. Bau dan rasa susu, rasa asli agak manis dan pleasant. Rasa manisnya laktosa, rasa asin, klorida, sitrat, dan garam mineral. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama pakan yang diberikan, enzim susu, oksidasi lemak, aktivitas mikroba, dan peralatan. Berat jenis susu berkisar 1,0260 sampai 1,0320 pada suhu 20 derajat Celcius, pada SNI minimal 1,0280 pada suhu 27,5 derajat Celcius. Variasi berat jenis tergantung pada kadar lemak, bahan kering tanpa lemak. Penggumpalan disebabkan enzim atau penambahan asam, enzim renin atau enzim proteolitik lainnya. Titik didih dan titik beku susu. Titik didih susu 100,17 derajat Celcius. Titik beku susu minus 0,5 derajat Celcius. Titik beku berubah bila susu ditambah air, santan, atau lemak. Kekentalan susu, yang pertama kekentalan susu 1,5 sampai 1,7 kali kekentalan air. Yang kedua pada suhu 20 derajat Celcius, kekentalan susu 1,005 cp. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama komposisi susu, umur hewan, beberapa perlakuan, yaitu pengadukan, menurunkan kekentalan, pengasaman atau aktivitas bakteri pemeraman, aging, menaikkan kekentalan. Keasaman dan pH susu. Yang pertama pH susu segar 6,5 sampai 6,6, kadar total asam 0,10 sampai 0,26%. Keasaman susu dapat disebabkan, yang pertama senyawa fosfat kompleks, asam sitrat, asam-asam amino, karbon dioksida yang larut dalam susu. Teknologi pengolahan susu produk cair. Pengaruh panas dalam air susu. Suhu 100 derajat Celcius, berbentuk film tipis, koagulasi, kasein tambah lemak harus diaduk. Mempengaruhi flavor dan odor, kasein denaturasi, albumin koagulasi, laktosa atau karamel, viskositas berubah.
Susu merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi. Yang pertama, mengandung zat-zat esensial, perbandingan yang sempurna dari zat-zat gizi tersebut. Zat-zat gizi yang diperlukan mudah dicerna dan diabsorpsi. Protein 98% dapat dicerna, lemak dan laktosa 99% dapat dicerna. Yang keempat, cukup mengandung 1. Mineral, sumber Ca, Na, Mg, Sl, fosfat, yodium, vitamin A, B1, B2, C, D, E, enzim-enzim, antibodi atau laktabumin atau laktoglobulin. Tujuan penanganan susu yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Susu diperah dan didinginkan sampai suhu susu kurang lebih 4 derajat Celcius. Sumber kontaminasi mikroorganisme yang pertama dari ambing, yang kedua badan sapi kurang lebih 10.000 mili per mili, yang ketiga dari alat-alat yang dipakai, yang keempat dari sekeliling, misalnya jamur, dari pekerja atau pemerah, misalnya bakteri patogen, dari air yang digunakan, misalnya E. coli basiculus, Micrososus. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama dalam proses pembuatan produk fermentasi keju dan lain-lain. Yang kedua menghasilkan flavor yang khas. Kerugiannya yaitu pembusukan dan penyakit-penyakit bila dikonsumsi. Tanda-tanda kerusakan susu akibat mikroorganisme. Yang pertama ada pengasaman dan koagulasi, itu kadar laktat 0,02% sehingga kasein tidak stabil. Yang kedua, ropiness atau pelendiran, slime. Yang ketiga, sweet curdling, koagulasi tanpa penurunan pH. Tindakan higienis yang pertama, keadaan kandang sapi. Yang kedua, keadaan rumah pemerah dan kamar susu. Yang ketiga, keadaan kesehatan sapi. Yang keempat, kesehatan pemerah. Yang kelima, pemberian makanan. Yang keenam, kebersihan hewan, terutama ambing. Kebersihan alat-alat, penyaringan menggunakan kain kasar. Penyimpanannya harus cooling unit. Serangganya yaitu serangga lalat. Pengolahan susu bertujuan untuk menganeka-ragamkan susu sapi menjadi bahan makanan dalam berbagai bentuk. Selain itu, untuk menghindari agar susu sapi tidak menjadi mubazir atau terbuang percuma. Sebagaimana diketahui bahwa susu sapi murni hanya mampu bertahan dalam waktu kurang dari 24 jam. Istilah-istilah dalam proses pengolahan susu. Yang pertama, susu penuh atau whole milk adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat diperoleh dengan pemerahan yang sempurna tanpa ditambah atau dikurang sesuatu komponennya. Krim atau cream adalah kumpulan lemak susu. Skim adalah susu penuh yang telah diambil krimnya. Buttermilk adalah cairan sisa dari krim yang dipisahkan dari cairan susu dengan menggunakan asam atau enzim. Whey adalah cairan sisa setelah curd dipisahkan. Pengawetan susu yang pertama mendinginkan air susu, yang kedua pemanasan air susu, yang ketiga pasteurisasi air susu, yang keempat sterilisasi air susu. Penggunaan atau pengawetan suhu tinggi. Yang pertama, penggunaan atau pengawetan dengan suhu tinggi adalah proses pengawetan pangan yang menggunakan panas untuk menginaktifkan bakteri. Yang kedua, penggunaan atau pengawetan dengan suhu tinggi dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama, proses termal dengan menggunakan uap, steam atau air. Yang kedua, proses termal dengan menggunakan udara panas. Yang ketiga, proses termal dengan menggunakan minyak panas. Yang keempat, proses termal dengan menggunakan energi radiasi.
Pengawetan atau penggunaan suhu rendah. Yang pertama, prinsip dasar pengawetan dengan menggunakan suhu rendah adalah yang pertama, memperlambat kecepatan reaksi metabolisme. Yang kedua, menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan. Nah, cara-cara pengawetan dalam suhu rendah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Perubahan sifat susu. Susu adalah bahan yang mudah sekali rusak, terutama karena adanya enzim yang secara normal terdapat dalam susu dan juga karena mikroba yang terdapat di dalamnya. Mikroba dapat berasal dari dalam tubuh hewan yang sakit atau karena kontaminasi dari luar. Olahan susu krim dan susu skim. Krim, bagian susu yang banyak mengandung lemak disebut kepala susu. Skim, bagian susu yang mengandung banyak protein. Serum susu mengandung banyak protein. Perbedaannya, pemisahan kedua bagian dengan alat separator berdasarkan gaya sentrifug. Krim memiliki BJ yang berbeda. Krim rendah banyak mengandung lemak, skim tinggi banyak kandungan protein. Nah, di sini ada perbedaan berat jenisnya, yaitu kalau krim rendah dia banyak kandungan lemak dan skim tinggi banyak kandungan protein. Susu pasteurisasi. Produk olahan susu yang telah mengalami proses pasteurisasi. Proses pemanasan setiap komponen atau partikel dalam susu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau 70 derajat Celcius selama 15 detik. Kombinasi suhu dan waktu tidak mengikat. Apabila suhu tinggi, maka waktunya pendek. Tujuan pasteurisasi yang pertama untuk membunuh bakteri patogen karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia, pada susu terutama Mycobacterium tuberculosis, penyakit TBC dan Coxiella burnetii. Yang kedua, untuk membunuh bakteri tertentu dengan mengatur suhu dan waktu. Yang ketiga, untuk mengurangi populasi bakteri dalam susu. Untuk mempertinggi atau memperpanjang daya simpan bahan sebagian besar mikroba dan enzim menjadi inaktif atau mati. Keempat, dapat memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih menarik konsumen. Yang kelima, proses ini dapat menginaktifkan fosfatase dan katalase enzim susu steril. Yang pertama, produk susu ultra. Yang kedua, termasuk proses pemanasan. Tujuan membunuh semua bakteri patogen dan non-patogen. Suhu pemanasan lebih tinggi dibanding pasteurisasi. Suhu 104 derajat sampai 140 derajat Celcius. Dengan waktu sangat pendek, kurang lebih 1 sampai 4 detik. Alat yang digunakan misalnya autoclave. Susu bubuk, prinsip pembuatan dengan menguapkan sebanyak mungkin kandungan air susu dengan cara pemanasan atau pengeringan. Proses untuk mendapatkan hasil yang baik dengan tahap-tahap perlakuan pendahuluan, pemanasan, pengeringan, dan pengepakan. Yang pertama, perlakuan pendahuluan. A. Penyaringan bertujuan memisahkan benda asing, misalnya debu, pasir, bulu yang terdapat pada susu dengan kain saring yang bersih. Klasifikasi dengan cara sentrifugasi, alat clarifier, hampir sama, separator, tetapi tidak mempunyai lubang pengeluaran atau inlet untuk krim dan skim. Lubang pengeluaran hanya satu. B. Separasi bertujuan untuk memisahkan skim dan krim susu, terutama untuk membuat susu bubuk krim.
atau skim. C. Standarisasi, membuat susu sama komposisinya, berasal dari hasil-hasil pemerahan berbagai perusahaan peternakan, berbagai wadah, berbagai periode, sehingga komposisi berbeda harus dicampur supaya homogen. Pemanasan pendahuluan tujuannya menguapkan sebagian air yang terkandung dalam susu sampai kadar kurang dari 45 sampai 50%. Alat yang digunakan evaporator, suhu yang digunakan 65 sampai 177 derajat Celcius. Pengeringan, 1 tipe model alat pengering, tipe silinder atau drum dryer, tipe semprotan atau spray dryer. Macam-macam susu bubuk. Yang pertama, susu bubuk susu penuh. Susu bubuk yang dibuat dari susu segar yang tidak mengalami separasi, kadar lemak 26%, kadar air 5%. Yang kedua, bubuk susu skim, yaitu susu bubuk yang dibuat dari susu skim, banyak mengandung protein, kadar air 5%. Bubuk susu skim atau mentega, yaitu dibuat dari krim, mengandung banyak lemak. 4. Bubuk susu instan, sama dengan lainnya, hanya di dalam pembuatan diperlukan tambahan alat instantizer untuk membentuk rongga-rongga udara pada partikel-partikel susu. Sebagian dapat mempertahankan daya larut susu dalam air. Sangat praktis karena dengan air dingin dapat digunakan rekonstitusi, banyak disukai meski harganya mahal. Susu kental, prinsip cara mengurangi atau menguapkan kandungan air susu sampai kadar air tinggal 40%. Dengan kadar air rendah dapat tahan disimpan lama dalam keadaan baik. Yang ketiga, apabila akan diminum harus diencerkan dalam air panas atau hangat. Tahap-tahap pengolahannya, yang pertama penyaringan, yang kedua standarisasi 1, yang ketiga pemanasan, keempat homogenisasi, kelima standarisasi 2, keenam sterilisasi, terakhir pendinginan. Macam-macam susu kental. Yang pertama, susu kental tidak manis atau evaporated milk. Susu kental manis, sweetened condensed milk, susu skim kental, dan susu skim kental. Terima kasih, demikian presentasi dari saya.